Loisa Ima Berkita Tohana, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Insana Tengah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana. Teman-teman dan ibu guru, saya mengajak kita untuk berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jenny sudah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Ya, luar biasa. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesehatan untuk selanjutnya hari ini kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baik, untuk hari ini apakah kelas 11 IPA 1 semuanya hadir? Hadir semua. Ternyata setiap hari Anda tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik, untuk tambah semangat, kita yel-yel dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Anda semangat pagi hari ini dalam mengikuti pelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Bisa disimak bersama, kita lihat bersama tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan media audiovisual, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan, serta dapat membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Selain itu, peserta didik dapat menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis, serta mampu mempresentasikan, menanggapi dan merevisi teks prosedur. Jelas tujuan pembelajaran hari ini? Jelas. Selanjutnya kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Adakah yang pernah melakukan suatu kegiatan yang ada langkah-langkahnya? Ada yang pernah? Ada Bu. Oh iya, silakan. Contohnya membuat mie dan menghidupkan komputer atau laptop. Benar sekali seperti yang disampaikan oleh teman Anda bahwa cara menghidupkan laptop itu ada langkah-langkah. Baik, selanjutnya kita pahami dulu materi menyangkut dengan teks prosedur. Anda bisa lihat di tayangan slide ini pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Berikut ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama ada tujuan, material, yang ketiga langkah-langkah dan penegasan ulang. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang
Teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Benar sekali. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Dalam penggunaan setrika, cara mengoperasikannya itu hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang oleh polisi. Jadi, dalam tahapan-tahapan pembayaran tilang itu memiliki langkah yang sangat luas atau kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya bisa tercapai. Contohnya, cara membuat mie instan. Dalam memasak mie instan, langkah-langkahnya itu bisa dibolak-balik atau bisa kita kreasikan, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menghasilkan hasil olahan mie instan yang nikmat. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam penulisan teks prosedur, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kalimat. Kalimat harus diperhatikan supaya benar dalam penulisan teks prosedur. Yang kedua adalah konjungsi. Jadi apa kata lainnya? Kata umum. Yang berikut, yang ketiga, numeria atau bilangan atau angka, di mana dibuktikan dengan pemberian nomor. Setiap langkah diberikan nomor. Langkah pertama dengan nomor 1, langkah kedua nomor 2, dan seterusnya. Oke. Yang berikut adalah pronominal. Yang keempat adalah verbal. Kelima. Ya, demikian materi menyangkut dengan teks prosedur. Selanjutnya, Untuk kelengkapan materinya sudah Ibu bagikan di grup kelas. Disilahkan untuk Anda mempelajarinya, dan jika ada yang nanti kurang jelas, disilahkan untuk bertanya. Ibu akan membagikan LKPD. Anda disilakan untuk berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakannya. Baik, sebelum Anda mengerjakan perintah yang ada di dalam LKPD masing-masing yang Ibu sudah bagikan dalam kelompok, Anda terlebih dahulu menonton video teks prosedur. Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani, kelas 11. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang cara membuat pesawat kertas yang mudah. Apa itu pesawat kertas? Pesawat kertas adalah pesawat kertas dengan yang cukup dari kertas. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam membuat pesawat kertas adalah pesawat dari siapkan satu lembar kertas berbentuk persegi atau persegi panjang seperti ini. Lipat bagian tengah hingga menjadi 2 bagian. Lipat dulu bagian atas ke tengah. Lalu lipat lagi bagian yang bersudut ke kanan. Lalu lipatkan bagian di dua sisi yang berbentuk sayap. Buatkan rapi mungkin dan pesawat siap diterbangkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
Coba Ibu lihat pernyataan umumnya sudah dikerjakan. Itu sesuai dengan video yang tadi sudah ditonton. Itu langkah-langkahnya saja. Jadi diskusi dengan kelompok supaya menentukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan video yang tadi sudah ditonton. Bagaimana? Masih ada kendala? Tidak ada. Berarti selanjutnya tinggal langkah-langkah diskusi dalam kelompok untuk menentukan jawaban yang benar. Silakan. Yang kalian tonton tentang apa? Pesawat. Ya. Jadi silakan tuangkan di dalam kolom pernyataan umumnya yang mana, tahapan-tahapannya yang bagaimana. Jadi cara atau langkah yang pertama apa, langkah keduanya apa. Tadi semua sudah nonton toh? Sudah. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Tidak ada. Baik. Sama-sama diskusi untuk tentukan langkah yang tepat ya.
satu Anda akan mencoba untuk merancang sebuah teks prosedur. Di saat Anda merancang sebuah teks prosedur, Anda akan mencoba untuk menentukan bagian pernyataan umum dan juga langkah-langkah dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin Anda pernah melakukan suatu kegiatan yang ada langkah-langkahnya. Selanjutnya dalam kompetensi dasar 4.1 Anda disilahkan untuk menyusun atau merancang sebuah teks prosedur berdasarkan pengalaman yang pernah Anda lakukan. Silahkan tetap dalam kelompok Anda berdiskusi untuk merancang sebuah teks prosedur. Dalam menyusun teks prosedur, Anda disilahkan untuk memilih salah satu dari jenis teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana, atau boleh juga teks prosedur kompleks, atau bisa Anda memilih teks prosedur protokol yang memiliki langkah-langkah yang bisa dibolak-balik. Silakan Anda mengerjakan NKPD yang sudah Ibu berikan di kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi.
untuk merawat rambut. Minyak zaitun dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya untuk merawat kulit dan rambut. Berikut ini langkah-langkah dalam menggunakan minyak zaitun untuk merawat rambut. Yang pertama, teteskan minyak zaitun secukupnya ke kulit kepala sebelum tidur. Yang kedua, lakukan pijitan lembut di area kepala agar minyak zaitun merata. Yang ketiga, gunakan jari-jari tangan untuk memijit. Yang keempat, lakukan pemijitan selama kurang lebih 5 menit. Yang kelima, bilas kepala Anda ketika bangun pagi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Cara memasak mie instan. Mie instan merupakan makanan yang sudah sangat familiar di dunia dan digemari oleh seluruh kalangan usia. Selain karena praktis, harganya juga murah. Berikut di bawah ini adalah cara memasak mie instan. 1. Siapkan panci untuk merebus mie instan. 2. Masukkan air ke dalam panci secukupnya. 3. Nyalakan kompor, lalu rebus air sampai mendidih. 4. Buka bungkusan mie instan dan pisahkan bumbu dengan mie, lalu buka bumbunya. 5. Setelah itu, masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. 6. Tunggu selama 5 menit. 7. Setelah mie sudah matang, tuangkan mie ke dalam piring atau mangkuk. 8. Aduk mie agar merata dengan bumbu. 9. Selesai mie siap disajikan. Luar biasa kita lakukan. Ini sudah mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil penyusunan teks prosedurnya. Baik. Selain apakah yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan Bila. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh hari ini yaitu tentang teks prosedur yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pernyataan umum dan laka-laka. Iya, itu tahapan-tahapan teks prosedur. Luar biasa. Baik, selanjutnya kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan tanya. Kami merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini karena bisa menonton video proses pembelajaran secara langsung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita sudah sampai pada tahap mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Di grup kita yang sudah kirim link untuk mengerjakan kuis hari ini, silakan dikerjakan langsung melalui link yang kita sudah kirim dan selesaikan soal tersebut untuk mengukur kemampuan Anda hari ini apakah sudah memahami materinya atau belum. Silakan dikerjakan.
Baik, berdasarkan hasil evaluasi soal-soal yang sudah Anda kerjakan, kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Semuanya menjawab dengan benar. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada tahap penutup. Ibu mau sampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu kompetensi dasar 3.2 menyangkut dengan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Jadi berdasarkan teks prosedur yang tadi Anda sudah kerjakan dalam kelompok, itu nanti pada pertemuan berikut kita akan mencoba menganalisis kira-kira sudah tepat sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan struktur teks prosedur yang tepat ataukah belum. Jadi selanjutnya Ibu juga minta di rumah jangan lupa mempelajari materi yang tadi Ibu sudah bagikan di grup kelas. Anda bisa mempelajarinya. Selanjutnya jika nanti ada materi yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa pada pertemuan berikut Anda bisa menyampaikan pertanyaan sehingga bisa Ibu jelaskan. Oke? Selanjutnya yang terakhir, Ibu juga tidak lupa mengajak kita semua untuk menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini atas izin Tuhan kita diperkenankan melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan lancar, dengan baik, dan semoga pada pertemuan berikutnya juga kita diberikan kesehatan yang baik sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Demikian pertemuan kita atau pembelajaran kita